Disclaimer, video ini hanyalah sebuah prediksi yang dibuat berdasarkan teori dan analisis dari admin sendiri, bukan cerita asli atau spoiler asli dari manga Boruto to Blue Vortex chapter ke-7. Terima kasih atas perhatiannya, mari kita lanjut videonya. Pada video sebelumnya, Boruto berhasil mengalahkan Jura dan membuat Jura harus pergi dari sana. Setelah pertarungan, Boruto pergi menemui orang tuanya. Boruto hendak memegang ayahnya sendiri. Saat Boruto mendekat ke orang tuanya, tiba-tiba Kawaki ada di dimensi itu. Kawaki tiba-tiba melempar Boruto ke Konoha kembali. Boruto dan Kawaki berhasil kembali ke Konoha. Terlihat di sekitar Boruto, banyak warga Konoha yang sedang menatap Boruto dengan tatapan yang menganggap Boruto adalah penjahat. Kawaki mulai memprovokasi Boruto dengan berkata, "Dialah yang membunuh kaki ke-7, yaitu ayahku dengan kejam. Penjahat yang tidak pantas hidup." Terlihat banyak anbu Konoha yang berdatangan dan juga petinggi desa lainnya. Boruto dengan perasaan bingung berkata, "Apa yang kau katakan, Kawaki?" Boruto pun merasa sedih atas hal yang dilakukan Kawaki. Warga Konoha yang ada di sana berkata, "Orang yang telah membunuh kaki ke-7 harus mati." Anbu Konoha mulai mengepung Boruto. Scan beralih ke Shikamaru. Salah satu tim sensor memberitahu Shikamaru bahwa Boruto telah dikepung oleh pasukan Anbu. Shikamaru yang mendengar berkata, "Apa?" Shikamaru dalam hati berkata, "Aku harus menghentikan ini. Ini gawat." Shikamaru meminta Ino untuk menghubungkan pikirannya dengan Sarada dan Mitsuki. Shikamaru berkata kepada Mitsuki dan Sarada, "Hei Mitsuki dan Sarada, ini situasi yang gawat. Tolong bantu Boruto untuk menjauh dari desa Konoha secepatnya." Sarada dengan ekspresi bingung berkata, "Ada apa dengan Boruto?" Shikamaru berkata, "Boruto terkepung oleh shinobi desa Konoha dan di sana ada Kawaki." Mendengar hal itu, Mitsuki langsung pergi ke tempat Boruto. Hidari bertanya kepada Sarada. Hidari berkata, "Apa yang terjadi, Sarada?" Sarada berkata, "Boruto dalam bahaya, kita harus menolongnya." Scan beralih ke Boruto kembali. Boruto langsung diserang oleh shinobi desa Konoha. Boruto langsung melarikan diri meninggalkan desa Konoha dan menuju hutan. Tiba-tiba hari menjadi gelap dan turun hujan. Boruto berkata, "Aku tidak bisa menggunakan Hiraishin jika terus-menerus diserang." Para shinobi dari desa lain ikut mengejar Boruto. Mereka berkata, "Tangkap dia." Sampailah Boruto ke dataran yang sangat luas. Boruto tidak ada pilihan lain selain menghadapi mereka. Boruto langsung mengeluarkan pedangnya dan menyerang mereka satu persatu. Salah satu shinobi berkata ke Boruto, "Aku tidak tahu kenapa Sasuke membantu buronan sepertimu." "Yah, Uchiha Sasuke sekali penjahat tetaplah penjahat. Kau adalah orang yang tidak tahu malu. Sudah diberikan tempat tinggal desa Konoha, tapi kau malah membunuh Hokage." Mereka berhasil memancing amarah Boruto. Boruto dengan amarahnya berkata, "Kau tahu apa tentangku dan paman Sasuke?" Scan beralih ke Kawaki. Kawaki meminta Daimon untuk membantunya. Kawaki berkata, "Daimon, bantu aku menghabisi Boruto." Daimon berkata, "Emang kau siapa? Berani-beraninya memerintahku. Lagi pula, apa untungnya bagiku?" Eida yang mendengar itu berkata, "Daimon, pergilah dengan Kawaki." Daimon berkata, "Apa boleh buat?" Scan beralih ke Boruto kembali. Boruto dengan perasaan marah berkata, "Aku tidak pernah membunuh kaki ke-7." Tiba-tiba, ada Kawaki dan Daimon yang langsung menyerang Boruto. Boruto berkata, "Kawaki." Kawaki langsung mengaktifkan karmanya. Kawaki mengeluarkan kubus hitam yang besar ke arah Boruto. Boruto langsung menghindarinya dan tiba-tiba Daimon ada di atas Boruto dan Boruto terkena serangan Daimon. Boruto terpental cukup jauh, namun Boruto masih bertahan. Para shinobi lain pun ikut menyerang Boruto. Terlihat Boruto mulai terpojok dengan musuh yang sangat banyak. Kawaki mulai menyerang Boruto dengan besi hitamnya. Tiba-tiba Mitsuki datang dan melindungi Boruto. Mitsuki pun tertusuk batang besi di tubuhnya. Boruto yang melihat temannya terluka di depan matanya sendiri pun terkejut. Boruto berkata, "Mitsuki." Boruto dengan perasaan yang sedih berkata, "Kenapa kau datang dan melindungiku?" Mitsuki yang terluka cukup parah berkata, "Karena kau adalah matahariku."
Bukankah bulan harus selalu melindungi matahari? Boruto yang mendengar perkataan Mitsuki perlahan mengeluarkan air mata. Kawaki berkata, "Itulah akibat karena menghalangiku. Siapa yang berani menghalangiku akan kulenyapkan." Para shinobi di sana berkata, "Untuk apa rela mengorbankan dirinya untuk seorang penjahat? Ternyata dia juga seorang pecundang." Mereka semua tertawa. Boruto tiba-tiba berdiri. Boruto dengan perasaan yang penuh amarah dan dendam berkata, "Sudah cukup." Semua orang yang ada di sana terdiam. Boruto berkata, "Kalian menginginkanku menjadi seorang penjahat?" Boruto secara tiba-tiba mengaktifkan dojutsu Jogan di mata kanannya. Semua orang terkejut termasuk Kawaki dan Daimon. Kawaki berkata, "Bagaimana bisa ada sebuah mata, padahal mata kanannya sudah cacat?" Eida yang melihat Boruto dengan Sharingan berkata, "Mata itu." Daimon dengan perasaan yang cemas berkata, "Mata itu tidak mungkin." Kawaki berkata kepada Daimon, "Itu mata apa? Cepat katakan padaku." Daimon berkata, "Itu adalah Dojutsu Jogan. Itu adalah mata yang paling ditakuti Otsutsuki. Mata itu bisa mencari kelemahan lawannya, dan masih banyak lagi kekuatan tersembunyi dari Jogan tersebut." Boruto langsung mengaktifkan karmanya. Boruto langsung menyerang Kawaki. Melihat hal itu, Kawaki langsung mengeluarkan besi-besi hitam dan juga memanggil kubus yang besar dari dimensi Daikokuten. Namun, dengan kekuatan mata Jogan, Boruto mampu melihat titik awal di mana kubus dan besi itu muncul. Boruto dapat menghindarinya dengan mudah. Boruto langsung menggunakan Shiden. Boruto berkata, "Shiden." Boruto langsung mengarahkan jutsunya ke tubuh Kawaki, tapi Kawaki berhasil mengecilkan Shiden Boruto dengan Sukuna Hikona. Boruto langsung menggunakan telapak tangannya untuk menyerang Kawaki. Alhasil, Kawaki terkena Tenketsu dari Boruto dan Kawaki terpental cukup jauh. Boruto mengeluarkan bunshinnya. Boruto berkata, "Apakah kemampuan kalian hanya segini?" Boruto menatap ke arah Daimon. Boruto berkata, "Selanjutnya kau." Daimon hanya bisa diam ketakutan. Sementara itu, bunshin Boruto menghadapi para shinobi yang lain. Boruto mengalahkan mereka dengan sangat mudah, bahkan Boruto tidak ragu-ragu untuk melenyapkan mereka. Boruto kembali bertarung dengan Daimon. Sekarang, Boruto sudah tahu cara mengatasi efek pantulan serangan dari Daimon. Boruto mengeluarkan Uzuiku Rasengan. Daimon berkata, "Itu jurus yang berbahaya, aku harus menghindar." Sebelum Daimon selesai berbicara, Boruto tiba-tiba berada di depannya. Boruto langsung melancarkan serangan Uzuiku Rasengan ke tubuh Daimon. Daimon pun langsung pusing dan tidak bisa berdiri dengan benar. Scan beralih ke Sarada dan Hidari yang sedang mencari Boruto. Sarada berkata, "Aku merasakan cakra Boruto. Dia ada di dekat sini." Tak lama kemudian, Sarada sampai ke tempat Boruto. Sarada melihat Mitsuki yang tidak sadarkan diri. Sarada mendekati Mitsuki dan berkata, "Mitsuki." Sarada langsung menolong Mitsuki. Sarada berkata, "Apa yang terjadi di sini?" Sarada melihat orang-orang tergeletak di tanah dan di sana ada Boruto. Sarada terkejut melihat situasi ini. Boruto kembali menaktifkan Jogan dan karmanya. Boruto menghampiri Sarada dan Hidari. Boruto berkata, "Aku akan membawa Mitsuki untuk diobati." Sarada berkata, "Apa yang sebenarnya terjadi?" Boruto berkata, "Ceritanya panjang, nanti akan kujelaskan." Sarada dan Hidari pun ingin ikut ke tempat Boruto. Boruto berkata, "Baiklah." Mereka pun memegang pundak Boruto dan Boruto menggunakan Hiraishin. Sayangnya, cerita Boruto habis sampai di sini. Kita akan melanjutkannya pada part ke-10. Terima kasih telah menonton sampai habis dan sampai jumpa pada video berikutnya.